Namanya Nurul. Dia selalu duduk di baris paling depan, tepat di hadapanku saat aku menjelaskan materi di depan kelas. Awalnya, aku mengira antusiasmenya hanyalah semangat belajar biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatapku. Tatapan itu tidak pernah beralih, tajam namun lembut. Seolah dia sedang mencoba membaca setiap baris. Pikiranku melampaui kata-kata yang kuucapkan. Ada getaran yang sulit kujelaskan setiap kali jemarinya sengaja menyentuh tanganku saat mengumpulkan tugas. Aku adalah gurunya, sosok yang seharusnya menjaga jarak profesional. Namun, intensitas perhatiannya mulai meruntuhkan tembok pertahananku. Nurul bukan sekedar murid yang pintar. Dia memiliki kedewasaan yang melampaui usianya. Sebuah magnet yang mulai menarikku ke dalam orbitnya yang berbahaya. Setiap hari, obsesinya terasa semakin nyata dalam bentuk perhatian-perhatian kecil yang manis namun menyesakkan. Dia tahu kopi kesukaanku. Dia tahu kapan aku merasa lelah hanya dari nada suaraku. Dan dia selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan kelas. Kehadirannya mulai menghantui ruang-ruang privat di kepalaku, membuatku mempertanyakan batasan yang telah kupelihara selama bertahun-tahun sebagai pendidik. Sore itu, saat hujan deras mengguyur sekolah, kami hanya berdua di dalam ruang kelas yang sepi. Dia menghampiriku di meja guru, membawa sebuah buku yang katanya ingin dia diskusikan. Namun matanya berkata lain, jarak di antara kami menyempit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan napasnya yang memburu berbaur dengan aroma parfumnya yang memabukkan, membuat jantungku berdegup tidak keruan. Ibu tahu kalau aku tidak pernah hanya sekedar ingin belajar materi sekolah kan? Bisiknya pelan, hampir tidak terdengar di antara deru hujan. Kalimat itu membuatku membeku, menyadari bahwa apa yang kami mulai hari ini akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tahu ini salah, namun dalam kegelapan sore itu, penolakanku terasa begitu lemah di hadapan obsesinya yang begitu besar. Setelah pengakuan di sore yang hujan itu, suasana di sekolah tak lagi sama bagiku. Setiap kali aku berdiri di depan kelas, aku merasa seolah-olah kami memiliki bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Nurul tetap menjadi murid yang teladan di mata orang lain, namun di balik itu, surat-surat kecil berisi ungkapan rindu mulai terselip di antara tumpukan tugas yang ia kumpulkan di mejaku. Aku mulai sering memintanya tinggal lebih lama setelah bel pulang berbunyi, dengan alasan bimbingan tambahan yang sebenarnya hanyalah kedok untuk bisa berdua dengannya. Di ruang guru yang mulai sepi, kami berbagi percakapan yang jauh melampaui kurikulum sekolah. Aku menemukan diriku terpesona oleh cara berpikirnya yang dalam, betapa dia sangat mendambakanku dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang dewasa manapun dalam hidupku. Obsesi Nurul mulai menular padaku. Aku mulai mencari sosoknya di antara kerumunan siswa, merindukan aroma parfumnya, dan merasa cemburu yang tidak masuk akal jika melihatnya berbicara dengan teman sebaya. Aku sadar, telah melintasi garis merah yang sangat berbahaya bagi karir dan reputasiku. Namun setiap kali dia menatapku dengan binar pemujaan itu, rasa takutku kalah oleh keinginan untuk memilikinya seutuhnya. Suatu malam, dia berani datang ke apartemenku, dengan alasan ingin meminjam buku referensi yang tidak ada di perpustakaan. Saat pintuku tutup, suasana seketika menjadi sangat sunyi dan tegang. Dia tidak langsung menuju rak buku, melainkan berdiri tepat di hadapanku, menatapku dengan keberanian yang membuat lututku lemas. Ibu tidak perlu berakting lagi di sini, katanya dengan suara rendah yang menggetarkan jiwaku. Aku seharusnya menyuruhnya pulang, namun tanganku justru bergerak mengusap pipi yang lembut. Sentuhan itu seperti api yang menyulut sumbu ledak. Nurul segera memelukku erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Di saat itulah, aku menyerah sepenuhnya, membiarkan logika pendidikku runtuh, dan memberikan ruang bagi perasaan terlarang ini untuk meledak tanpa kendali dalam dekapan rahasia kami. Hubungan kami di luar sekolah semakin intens setelah malam itu. Apartemenku menjadi tempat perlindungan rahasia kami, tempat di mana aku bukan lagi seorang guru, dan dia bukan lagi seorang murid. Di sini, kami adalah dua orang yang saling mendambah. Nurul dengan segala kepolosannya yang menipu, menunjukkan sisi dirinya yang penuh gairah dan kedewasaan yang mengejutkan. Obsesinya padaku bermanifestasi dalam perhatian yang mendalam, tatapan yang memuja, dan sentuhan-sentuhan yang selalu berhasil meruntuhkan pertahananku. Aku benar-benar tenggelam dalam perasaanku padanya, melupakan segala konsekuensi logis.
Namun, kebahagiaan kami yang tersembunyi mulai terusik oleh realitas di sekolah. Aku mulai merasa mata-mata mengawasi kami. Setiap kali aku berbicara dengan Nurul di koridor, meskipun pembicaraan kami sepenuhnya formal, aku merasakan tatapan aneh dari rekan sejawat. Beberapa murid lain pun mulai berbisik-bisik saat melihat Nurul terlalu sering keluar masuk ruanganku. Kecurigaan mulai merebak bagaikan api dalam sekam, dan aku bisa merasakannya merayap perlahan, mengancam untuk membakar segalanya. Hari itu, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Jantungku berpacu kencang, takut rahasia kami terbongkar. Beliau menanyakan tentang intensitas bimbingan tambahan yang kuberikan pada Nurul, menyebutkan beberapa laporan tentang perilaku kami yang dinilai terlalu akrab. Aku mencoba bersikap tenang, memberikan alasan profesional yang masuk akal. Namun, aku bisa melihat keraguan di matanya. Peringatan samar pun disampaikan. Aku harus lebih menjaga batasan profesionalitas. Aku menyampaikan kekhawatiranku pada Nurul di apartemen malam itu. Dia terlihat tidak peduli, seolah-olah dunia luar tidak berarti apa-apa baginya. "Mereka cuma iri, Bu," katanya santai sambil memelukku dari belakang. "Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa." Namun aku tahu, tatapan matanya menunjukkan kecemasan yang sama denganku. Obsesinya padaku membuatnya mengabaikan resiko. Namun aku, sebagai orang dewasa dan pendidik, tidak bisa menutup mata terhadap bahaya yang mengintai. Ketakutan mulai merasuki hari-hariku. Aku menjadi lebih tertutup di sekolah, berusaha menjauhi Nurul. Hal ini membuat Nurul kesal dan bingung. Dia mulai sering mengirim pesan yang menuntut penjelasan, bahkan datang ke apartemenku tanpa memberitahu sebelumnya. Obsesinya yang tadinya manis, kini mulai terasa menyesakkan dan berbahaya. Aku menyadari bahwa kami sedang berdiri di ujung tanduk, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Bayang-bayang kecurigaan semakin membesar, mengancam untuk menelan kami berdua. Hari kelulusan tiba, sebuah momen yang seharusnya penuh tawa dan haru bagi para siswa. Namun bagiku, itu adalah simpul yang mencekik leher. Aku berdiri di podium menatap barisan siswa berseragam rapi dan mataku langsung tertancap pada Nurul. Dia tidak menangis seperti teman-temannya. Dia menatapku dengan binar kemenangan. Seolah-olah toga yang ia kenakan adalah kunci untuk membelenggu hatiku sepenuhnya tanpa perlu lagi bersembunyi di balik status guru dan murid. Setelah upacara usai, kerumunan orang tua dan siswa memenuhi lapangan. Namun Nurul menarikku ke sudut perpustakaan yang sepi, tempat di mana aroma buku tua menjadi saksi bisu awal mula obsesinya. Dia tidak lagi memanggilku ibu dengan nada formal yang membosankan. "Mulai detik ini, aku bukan lagi muridmu," bisiknya sambil merapatkan tubuhnya, mengabaikan resiko jika ada rekan guru yang melintas. Keberanian yang meledak-ledak membuatku merinding. Sebuah campuran antara gairah dan ketakutan akan intensitas perasaannya. Malam itu kami merayakan kebebasannya di apartemenku. Suasana berubah menjadi jauh lebih dewasa dan gelap. Tanpa beban seragam sekolah, Nurul menjelma menjadi sosok wanita muda yang haus akan pengakuan cintaku. Dia mengatur segalanya, makan malam romantis, cahaya lampu yang temaram, hingga musik yang mengalun rendah. Obsesinya tidak lagi hanya tentang perhatian, tapi tentang kepemilikan mutlak yang membuatku merasa seperti tawanan yang sukarela. Sentuhannya malam itu terasa berbeda, lebih menuntut dan penuh lapar yang selama ini ia pendam. Setiap inci kulitku seolah terbakar oleh tatapannya yang liar. Aku mencoba mengingatkan diriku bahwa aku masih memiliki etika profesi yang harus dijaga. Namun saat dia berbisik tentang masa depan yang ia rancang hanya untuk kami berdua, logika itu hancur berkeping-keping. Aku menyadari bahwa Nurul telah merencanakan saat ini sejak hari pertama dia duduk di kelasku. Dia telah menjebakku dalam jaring cinta yang tak mungkin kuputus. Saat fajar menyingsing, aku menatap wajahnya yang tertidur pulas di sampingku. Dia terlihat begitu tenang. Namun aku tahu, di balik ketenangan itu ada api obsesi yang siap membakar siapa saja yang menghalangi jalan kami. Perpisahan dengan sekolah hanyalah awal dari babak baru yang lebih berbahaya. Kami bukan lagi guru dan murid yang bermain petak umpet, melainkan dua jiwa yang terikat dalam hubungan yang semakin tidak sehat, namun begitu memabukkan menuju sebuah komitmen yang lebih permanen dan ekstrim. Beberapa bulan setelah kelulusan, keputusan besar itu akhirnya diambil. Nurul pindah ke apartemenku.
Alih-alih melanjutkan kuliah di luar kota seperti saran orang tuanya, dia memilih universitas terdekat hanya agar bisa pulang ke pelukanku setiap hari. Awalnya hidup bersama terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah romansa domestik yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam diam di balik meja guru. Namun perlahan aku menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar untuk berbagi ruang, melainkan untuk menguasainya seutuhnya. Obsesi Nurul bertransformasi menjadi bentuk kepemilikan yang sangat intens dan mendominasi. Dia mengatur segalanya, mulai dari pakaian yang kukenakan ke sekolah hingga jadwal makanku. Setiap kali aku pulang terlambat karena rapat guru, aku akan mendapatinya menunggu di balik pintu dengan tatapan menginterogasi yang tajam. Dia tidak lagi memanggilku ibu, melainkan dengan panggilan kesayangan yang terdengar seperti klaim hak milik yang mutlak di telingaku, membuat batas antara privasiku dan kehadirannya memudar. Kehidupan sosialku perlahan terkikis habis oleh kecemburuannya yang meledak-ledak. Nurul tidak suka jika aku menerima telepon dari rekan kerja laki-laki. Bahkan, dia sering memeriksa pesan di ponselku saat aku sedang mandi. Pernah suatu malam, dia menghapus semua kontak teman-temanku dengan alasan bahwa aku hanya butuh dirinya untuk bahagia. Intensitas emosinya terkadang membuatku merasa sesat. Namun di sisi lain, cara dia memuja tubuh dan jiwaku dengan gairah yang meluap-luap membuatku sulit untuk melepaskan diri. Di dalam kamar yang temaram, dia sering berbisik tentang betapa dia telah memimpikan saat-saat ini sejak pertama kali melihatku di papan tulis. Sentuhannya kini lebih berani, lebih menuntut dan seolah ingin menanamkan jejaknya di setiap jengkal kulitku, agar aku tak pernah lupa siapa pemilik hatiku yang sebenarnya. Dia adalah badai yang indah namun merusak, dan aku adalah dahan yang pasrah dipatahkan oleh kekuatannya. Aku mulai merasa seperti tawanan di rumahku sendiri, terjerat dalam cinta yang begitu gelap namun sangat nikmat. Meskipun rasa takut terkadang menyelinap, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku telah kecanduan pada cara Nurul mencintaiku. Dia memberikan segalanya, jiwa, raga, dan perhatian yang tidak pernah kudapatkan dari siapapun sebelumnya. Obsesinya adalah narkotikaku, dan meskipun aku tahu ini mungkin akan berakhir dengan kehancuran profesiku, jika ada yang tahu, aku memilih untuk memejamkannya. Kami hidup dalam gelembung yang kami ciptakan sendiri, di mana moralitas dunia luar tidak lagi berlaku. Hanya ada aku dan obsesi Nurul yang kian membara. Ketegangan yang selama ini kami sembunyikan akhirnya mencapai titik didih ketika orang tua Nurul muncul tiba-tiba di apartemenku. Mereka curiga karena Nurul jarang pulang dan selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal tentang tugas kuliahnya. Saat pintu terbuka, pemandangan yang mereka dapati, aku dan Nurul yang sedang duduk intim di sofa dengan pakaian santai, menghancurkan segala ilusi profesionalisme yang tersisa. Wajah ibunya memucat, sementara ayahnya menatapku dengan amarah yang seolah siap meledakkan ruangan kecil itu. Caci maki pun pecah memenuhi ruang tamu yang biasanya hanya berisi bisikan cinta kami. Ayahnya menuduhku telah mencuci otak putri mereka dan memanfaatkan posisi sebagai guru untuk memangsa murid sendiri. Aku hanya bisa tertunduk, lidahku keluh karena rasa bersalah yang selama ini kutekan kini mencuat dengan sangat menyakitkan. Namun di luar dugaanku, Nurul justru berdiri tegak di depanku, menjadikannya perisai hidup bagi diriku yang gemetar ketakutan. Ini bukan salahnya, aku yang menginginkannya, aku yang mengejarnya sejak dulu, teriak Nurul dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Obsesinya yang biasanya terasa manis, kini berubah menjadi keberanian yang liar dan agresif di hadapan orang tuanya. Dia tidak sudi membiarkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, merusak apa yang telah susah payah dia bangun bersamaku. Pertengkaran itu berakhir dengan ancaman pemutusan hubungan keluarga jika Nurul tidak segera angkat kaki dari tempatku. Bukannya merasa takut, Nurul justru menutup pintu dengan keras setelah mereka pergi dan langsung memelukku dengan kekuatan yang hampir meremukkan tulangku. Dia berbisik bahwa sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami karena dia telah melepaskan segalanya demi aku. Intensitas emosinya malam itu begitu gelap. Dia menangis di pelukanku, namun tangisannya bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan bahwa rahasia ini sudah terbuka. Dia kini merasa memiliki hak penuh atas hidupku karena dia telah mengorbankan segalanya.
Malam itu, dalam suasana yang penuh tekanan pasca konflik, hubungan kami menjadi lebih emosional dan menuntut. Nurul seolah ingin membuktikan bahwa cintanya lebih besar dari norma sosial atau ikatan darah manapun. Di bawah cahaya lampu yang redup, dia memaksaku untuk berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi di sekolah nanti. Aku terperangkap antara rasa syukur atas perlindungannya dan rasa ngeri melihat betapa jauh dia bersedia melangkah demi obsesinya padaku. Kabar tentang pengerebekan orang tua Nurul menyebar di lingkungan sekolah bagaikan api yang ditiup kencang-kencang. Pagi itu, koridor yang biasanya terasa akrab terubah menjadi lorong penuh bisikan sinis dan tatapan menghakimi. Aku bisa merasakan setiap pasang mata menusuk punggungku, mempertanyakan moralitas yang selama ini kujunjung tinggi sebagai seorang pendidik. Ruang guru yang biasanya riuh dengan tawarkan rekan sejawat seketika senyap saat aku melangkah, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan daripada makian. Kepala sekolah memanggilku ke kedua kalinya, namun kali ini suasananya jauh lebih dingin dan bersifat final. Di atas mejanya, terletak surat pengunduran diri yang sudah disiapkan, sebuah jalan keluar halus agar skandal ini tidak mencoreng nama baik institusi. Aku hanya bisa menatap kertas putih itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa karir yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap karena obsesi murid yang kini menjadi duniaku. Aku menandatanganinya dengan air mata yang tertahan, merasa separuh jiwaku tercerabut paksa. Saat aku pulang dengan kardus berisi barang-barang pribadiku, Nurul sudah menunggu di depan apartemen dengan senyum yang sulit diartikan. Bukannya merasa bersalah karena telah menghancurkan karirku, dia justru tampak lega, seolah kehilangan pekerjaanku adalah kemenangan baginya. Sekarang, ibu hanya milikku, bisiknya sambil mengambil alih kardus dari tanganku. Ibu tidak perlu lagi berbagi waktu dengan murid-murid lain atau sekolah itu. Ibu hanya perlu fokus padaku selamanya. Obsesinya kini memasuki fase yang lebih gelap dan posesif, karena dia merasa akulah satu-satunya yang dia miliki. Setelah memutuskan hubungan dengan keluarganya, dia mulai melarangku keluar rumah sendirian dengan alasan ingin melindungiku dari tatapan orang-orang yang menghujat. Apartemen kami yang dulunya tempat perlindungan, kini perlahan terasa seperti penjara bawah tanah yang mewah. Namun anehnya, dalam isolasi itu, ketergantunganku padanya semakin dalam. Aku merasa hanya dia yang bisa menerimaku setelah seluruh dunia membuangku. Malam itu, di tengah kesunyian apartemen yang mencekam, Nurul memanjakanku dengan intensitas yang meluap-luap. Seolah ingin menghapus trauma kehilangan pekerjaanku dengan sentuhan-sentuhannya. Dia menatapku dengan binar kemenangan yang mengerikan namun mempesona, membuktikan bahwa dia telah berhasil memutus seluruh ikatan jiwaku dengan dunia luar. Aku terbaring di pelukannya, menyadari bahwa aku telah menyerahkan seluruh kedaulatanku pada mantan muridku sendiri dan tidak ada jalan kembali dari kegelapan yang... Malam sebelum hari yang ia tentukan, suasana di apartemen terasa sangat berat oleh hasrat dan antisipasi. Nurul berlutut di hadapanku, melingkarkan jemarinya di pergelangan tanganku, seolah itu adalah borgol tak kasat mata. Ia memintaku mengucapkan sumpah setia lebih awal, sebuah gladi resik yang penuh dengan emosi meluap. Aku merasakan kekuatan karakternya yang mendominasi, membuatku merasa kecil, namun sangat diinginkan. Sebuah perasaan yang menghancurkan logika, namun memanjakan sisi primitif dalam diriku yang haus akan kepemilikan. Ketika fajar mulai menyingsing di hari pernikahan kami, aku menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk berbalik. Nurul telah menenun jaring yang begitu rapat, sehingga aku tidak lagi tahu di mana batas antara cintaku dan obsesinya bermula. Kami bersiap di dalam keheningan yang intim, saling mengenakan pakaian putih yang kontras dengan kegelapan hubungan kami. Hari ini, di balik pintu yang terkunci rapat, aku akan resmi menjadi miliknya, menyerahkan sisa hidupku pada murid yang dulu hanya berani menatapku dari barisan depan kelas, namun kini menjadi penguasa tunggal atas hatiku. Hari itu, di hadapan seorang penghulu yang kami datangkan secara khusus ke apartemen, janji suci akhirnya terucap. Suara Nurul tidak bergetar sedikit pun. Nadanya rendah, penuh otoritas, dan sangat yakin saat ia menyebut namaku dalam akadnya.
Ketika ia menyematkan cincin di jariku, aku merasakan beban logam itu bukan sekadar perhiasan, melainkan segel permanen yang mengunci nasibku. Sejak saat itu, aku bukan lagi ibu guru bagi siapapun. Aku adalah istrinya, belahan jiwa dari seorang wanita muda yang telah mempertaruhkan segalanya untuk menjadikanku miliknya. Setelah semua saksi pergi, apartemen kami kembali hening. Namun keheningan itu kini terasa jauh lebih pekat dan berdenyut. Nurul menatapku dengan binar kemenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang mengatakan bahwa perburuan panjangnya telah berakhir dengan kesuksesan mutlak. Ia melepaskan jilbabnya, membiarkan rambutnya tergerai, dan mendekatiku dengan langkah yang lambat namun pasti. Obsesinya kini telah dilegalkan oleh hukum dan agama, memberinya hak penuh untuk melakukan apapun yang ia inginkan terhadap diriku. Malam pengantin kami bukanlah tentang romansa lembut yang biasa digambarkan orang, melainkan tentang penyerahan diri yang total dan intensitas yang hampir menyakitkan. Nurul menuntut setiap perhatian, setiap napas, dan setiap inci keberadaanku sebagai bukti bahwa aku tidak akan pernah berpaling. Di bawah cahaya remang kamar kami, ia membisikkan kata-kata yang memabukkan tentang masa depan yang ia rancang, sebuah hidup di mana dunia luar tidak lagi diizinkan masuk. Ia ingin menjadi satu-satunya orang yang kulihat saat bangun, dan satu-satunya suara yang kudengar sebelum tidur. Hidup baru kami sebagai pasangan suami istri adalah sebuah tarian antara gairah yang membara dan isolasi yang manis. Aku mulai terbiasa dengan caranya yang dominan, cara ia mengatur setiap detail kecil dalam rumah tangga kami dengan tangan besi yang dibalut kelembutan. Terkadang aku merindukan kapur tulis dan hiruk-pikuk sekolah, namun satu sentuhan dari Nurul selalu cukup untuk menghapus memori itu. Ia adalah candu yang telah merusak sistem sarafku, membuatku merasa bahwa tanpa pengawasannya, aku akan kehilangan arah sepenuhnya. Kini setiap kali aku duduk di balkon menatap senja, aku menyadari bahwa Nurul telah berhasil melakukan apa yang ia impikan sejak hari pertama di kelasku. Ia tidak hanya memenangkan hatiku, ia telah mengonsumsi seluruh identitasku. Kami hidup dalam sebuah gelembung yang kedap suara, di mana hanya ada cinta yang obsesif dan pengabdian yang buta. Aku adalah miliknya, tawanan sukarela dalam istana kecil yang ia bangun dari puing-puing karir dan reputasiku. Dan dalam kegelapan yang indah ini, aku akhirnya merasa utuh.